Pernahkah teman-teman mengalami luka gores? Misalnya saat kita sedang memasak tanpa sengaja jari kita tergores oleh pisau. Luka kecil seperti ini sering dianggap sepele, namun sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri untuk masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya apa yang terjadi sih pada tubuh kita ketika mengalami hal tersebut? Untuk memahami hal tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Amalia dengan NIM 254310950 dari kelas 1A Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Kori Cornelia MCAP. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh, mulai dari masuknya antigen, proses terjadinya inflamasi, dan interaksi antara antibodi dan antigen dalam melawan infeksi. Selamat menyaksikan! Kita perlu mengetahui bagaimana sistem imun bekerja melalui konsep dasar imunologi. Ketika kulit tergores, lapisan pelindung tubuh menjadi rusak sehingga bakteri dari luar dapat masuk ke dalam tubuh. Selain menyerang sistem kekebalan tubuh, virus dan bakteri juga dapat memunculkan penyakit yang serius melalui proses infeksi. Dalam hal ini, sistem imun akan langsung bekerja. Imunologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai zat asing seperti bakteri dan virus. Sistem imun bekerja dengan cara mengenali, melawan, dan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ketika jari tergores, lapisan pelindung kulit mengalami kerusakan dan pembuluh darah di bawahnya ikut terluka, sehingga darah mulai keluar. Sebagai respon awal, tubuh akan melakukan proses hemostasis, yaitu mekanisme untuk menghentikan pendarahan. Pada tahap ini, pembuluh darah akan menyempit atau disebut vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah. Kemudian, trombosit akan berkumpul dan membentuk sumbatan sementara. Setelah itu, terjadi proses koagulasi atau pembekuan darah yang menghasilkan benang fibrin untuk memperkuat sumbatan tersebut. Meskipun pendarahan mulai berhenti, bakteri dari luar dapat masuk melalui luka. Bakteri ini disebut sebagai antigen, yaitu zat asing yang dapat memicu respon dari sistem imun. Ketika jaringan mengalami luka, sel-sel yang rusak serta sel imun seperti mast sel akan melepaskan zat kimia yang disebut histamin. Histamin adalah senyawa yang berperan dalam memicu proses inflamasi. Inflamasi adalah respon alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Akibat pelepasan histamin, pembuluh darah di sekitar luka melebar atau mengalami vasodilatasi, sehingga aliran darah meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya kemerahan dan rasa panas. Selain itu, peningkatan permeabilitas pembuluh darah menyebabkan cairan keluar dari jaringan sekitar sehingga terjadi pembengkakan, dan aktivitas sel imun di area luka menimbulkan rasa nyeri. Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari zat berbahaya. Sistem imun kemudian mengenali antigen sebagai ancaman. Sel darah putih atau leukosit merupakan bagian dari sistem imun yang berperan dalam melawan infeksi. Contohnya adalah neutrofil dan makrofag. Neutrofil merupakan sel imun yang datang paling cepat ke lokasi luka untuk menyerang bakteri, sedangkan makrofag berperan dalam menelan dan menghancurkan bakteri serta memberikan sinyal kepada sel imun lainnya.
Fagositosis adalah proses di mana sel imun, seperti makrofag dan neutrofil, menelan dan menghancurkan benda asing seperti bakteri dan sel yang rusak. Antigen merupakan zat asing seperti bakteri yang masuk ke dalam tubuh dan memicu respon imun. Untuk melawan antigen, tubuh akan mengaktifkan sel limfosit B yang akan berdiferensiasi menjadi sel plasma penghasil antibodi. Pada tahap selanjutnya, limfosit B akan teraktivasi dan mengalami diferensiasi menjadi dua jenis sel, yaitu sel plasma dan sel memori. Sel plasma adalah sel imun yang berfungsi menghasilkan antibodi dalam jumlah besar untuk melawan antigen yang sedang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan sel memori berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk, sehingga jika antigen yang sama masuk kembali di kemudian hari, tubuh dapat merespon lebih cepat dan lebih kuat. Antibodi adalah protein yang berbentuk seperti huruf Y dan memiliki bagian khusus pada ujungnya untuk mengenali antigen secara spesifik. Antibodi tidak menempel pada seluruh bagian antigen, melainkan hanya pada bagian tertentu yang disebut epitop, yaitu bagian spesifik dari antigen yang dapat dikenali oleh antibodi. Setelah diproduksi, antibodi akan mencari dan berikatan dengan epitop pada antigen, membentuk kompleks antigen antibodi yang bersifat spesifik seperti hubungan antara kunci dan gembok. Interaksi ini merupakan proses penting dalam sistem imun karena dapat menetralkan bakteri, menandai bakteri agar mudah dihancurkan oleh sel imun lain, serta menyebabkan bakteri menggumpal sehingga lebih mudah dieliminasi. Setelah antigen berhasil dinetralkan melalui interaksi antigen dan antibodi, sel-sel imun akan membersihkan sisa bakteri serta jaringan yang rusak sehingga area luka menjadi lebih bersih. Selanjutnya, tubuh akan memperbaiki jaringan yang rusak melalui pembentukan sel-sel kulit baru, sehingga luka secara perlahan menutup. Pada tahap akhir, proses inflamasi akan mereda, pembengkakan berkurang, dan kulit kembali seperti semula. Demikian penjelasan bagaimana proses respon imun pada luka gores, khususnya terkait interaksi antara antigen dan antibodi, dan bagaimana proses terjadinya inflamasi. Semoga video ini dapat membantu memahami bahwa di balik luka gores yang sederhana, sebenarnya terjadi mekanisme yang sangat kompleks dan terkoordinasi dengan baik. Saya Rahma Putri Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.